Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriadi Sugiarto dan saya Adrianti Sulaiman. Dan pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebagai bentuk kesiapsiagaan dan meningkatkan profesionalisme dalam membantu korban dan masyarakat, TNI, Polri, dan BPBD menggelar latihan SAR yang dilaksanakan di Pantai Lumpue, Kota Parepare. Cuaca ekstrim yang saat ini masih menyelimuti daerah di Sulawesi Selatan membuat tim SAR perketat pengawasan di beberapa lokasi yang dianggap rawan terjadinya bencana alam, khususnya di Kota Parepare. Terlepas dari pengawasan lokasi rawan bencana, skill dari para tim SAR juga perlu ditingkatkan. Untuk itu, TNI Polri bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare menggelar pelatihan SAR yang dilaksanakan di Pantai Lumpue, Kota Parepare. Ombak tinggi menjadi teman dalam latihan yang dilakukan oleh para personil gabungan dari TNI Polri serta BPBD ini. Latihan digelar dengan simulasi pertolongan di laut lepas dengan menggunakan perlengkapan SAR, serta perahu karet dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Latihan tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel gelar latihan di lapangan Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan. Komandan Batalion B Pelopor Kompol Sapari menyatakan, tujuan dari latihan yang dilakukan tersebut untuk meningkatkan profesionalisme dalam membantu korban dan masyarakat. Karena dalam latihan ini akan benar-benar dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana alam. Dengan melihat situasi dan kondisi cuaca ekstrim saat ini, perlu adanya kesiapsiagaan dari tim SAR, sehingga dengan pelatihan ini diharapkan mereka nantinya mampu lebih sigap untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan saat bencana alam terjadi. Khususnya dengan latihan ini, akan terbangun sinergitas TNI Polri yang terus saling bahu-membahu untuk keselamatan masyarakat. Mengingat ya situasi sekarang ya cuaca ekstrim ya, hujan terus-menerus siang dan malam wilayah Parepare, sehingga kami beserta sekretariat lainnya ya untuk bersinergi. Mari kita rapatkan barisan ya TNI Polri ya termasuk Brimob untuk berlatih bersama-sama. Apabila terjadi bencana, kita sudah berkompak ya, kompak dan saling terpadu ya untuk koordinasinya, sehingga dalam pelaksanaan tugas nantinya tidak terhambat ya. Makanya cuaca pagi ini memang gerimis, alhamdulillah bisa kita laksanakan pembukaan latihan, dan ke depan ya kegiatan ini terus berlanjut ya, mudah-mudahan berlanjut karena wilayah backup Batalion B ini ya rentang dengan bencana ya. Terus baru ini sering banjir, Lu juga sering banjir, termasuk daerah lain yang bencana. Saya kira itu ya. Ada berapa lokasi Pak yang ditempati pelatihan? Untuk pelatihan ini rencana 3 titik ya, tapi tetap di wilayah Parepare ya. Rencananya ada SAR darat dan SAR air ya, yang kita latihkan keterpaduan antara instansi ya, khususnya TNI ya. Kita samakan persepsi ya, manakala ada bencana, langkah-langkah apa yang kita lakukan ya, sehingga pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan baik. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemerintah kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare aktif menghimbau masyarakat dan wisatawan agar menjauh dari pantai dan sementara waktu untuk tidak memilih liburan ke pantai, mengingat cuaca yang tidak tentu yang berpotensi curah hujan tinggi dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Melihat gelombang tinggi yang terjadi akhir-akhir ini, masyarakat diminta untuk waspada terhadap cuaca dan gelombang tinggi. Dari data BMKG sendiri, perairan Sulawesi Selatan termasuk dalam daftar potensi terjadinya gelombang tinggi yang mencapai 1,25 hingga 2,50 meter, khususnya di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan termasuk Kota Parepare.
Masyarakat dan wisatawan dihimbau agar menjauh 1 kilometer dari pantai dan sementara tidak memilih liburan ke pantai dan sungai mengingat curah hujan yang tinggi juga bisa menyebabkan banjir. Masyarakat dan wisatawan diharapkan tidak mengabaikan himbauan dari pemerintah. Himbauan pun terus dilakukan oleh instansi terkait, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare dengan cara rutin menggelar pemantauan di lokasi-lokasi rawan bencana. Untuk masyarakat Kota Parepare, untuk sementara ini melihat keadaan cuaca ekstrim seperti ini, kita menghindari adanya bencana. Mungkin baiknya janganlah dulu ke laut, karena melihat keadaan ombak sekarang besar. Jadi untuk menghindari janganlah dulu ke laut, gitu, atau ke tepi sungai. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dengan adanya informasi mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg, Dinas Perdagangan Kota Parepare mengimbau masyarakat untuk memaksimalkan layanan pengaduan yang ada agar tim segera mengantisipasi permasalahan yang ada di lapangan. Terkait adanya informasi kelangkaan gas melon yang terjadi di beberapa titik, pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan Kota Parepare kembali menghimbau masyarakat yang sekiranya mengalami kelangkaan LPG 3 kg untuk menghubungi layanan pengaduan distribusi gas LPG 3 kg yang telah disediakan Dinas Perdagangan di nomor 082 259 986 878. Sehingga tim secepat mungkin mengantisipasi permasalahan yang ada di lapangan. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare mengungkapkan, meski nomor aduan telah disediakan, namun masyarakat belum menggunakan secara maksimal alternatif yang telah ada. Hasan Ginca menambahkan, setiap pengaduan menggunakan nomor layanan yang ada saat ini dipastikan mendapat respon oleh pihaknya. Kepada semua masyarakat Kota Parepare yang sekiranya mengalami kelangkaan LPG 3 kg, saya himbau untuk menghubungi call centernya Dinas Perdagangan. Itu sudah ada disimpan itu. Sehingga tim cepat turun untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi siapa saja masyarakat yang menemukan itu, apakah itu pelanggaran yang disengaja ataukah memang kelangkaan secara tiba-tiba, sekali lagi saya himbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare agar menghubungi call center yang kami sudah sebar ke beberapa titik. Terima kasih. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Untuk mengantisipasi kesalahan dalam pendataan di kemudian hari, puluhan masyarakat Kota Parepare melakukan sinkronisasi data di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare. Sejak minggu kemarin, masyarakat Kota Parepare dari berbagai kecamatan melakukan pengurusan perbaikan data agar data pokok pendidikan sesuai dengan data kependudukan. Sinkronisasi dilakukan sebagai bentuk persiapan pencocokan data pelajar yang nantinya akan mengikuti ujian, serta agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan di kemudian hari. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Haja Asyurani yang ditemui baru-baru ini. Banyak warga datang mengurus kartu keluarganya untuk memperbaiki datanya karena data Dapodiknya tidak sinkron dengan data kependudukan. Jadi warga datang membawa kartu keluarga dengan akta kelahirannya anaknya untuk diperbaiki datanya, harus sesuai dengan kakak dengan akta kelahiran. Misalnya biasa ada nama bapaknya Muh, tapi di aktenya panjang Muhammad atau ini. Semuanya itu harus diperbaiki dan kita harus sesuaikan data yang ada di keluarga yang mana yang benar dia pakai. Harus disinkronkan dengan KTP-nya, apa yang kuningannya, BPJS-nya, semua harus disinkronkan semua datanya. Nah, misalnya kalau dia mau pakai kita lihat yang mana dasarnya pakai Kalau mau pakai Muhammad, yang mana nanti dipilih yang mana yang benar. Kita sinkronkan semua data-data orang tuanya. Jasanya juga orang tuanya, kelahirannya orang tuanya, kependudukannya. Yang mana yang benar, kependudukannya yang kita ambil. Haja Asyurani mengungkapkan selama 1 minggu ini, jumlah masyarakat yang datang dan melakukan sinkronisasi terbilang lumayan banyak.
Berdasarkan hal tersebut, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare menekankan pentingnya sinkronisasi data. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jika biasanya pengurasan intake IPA Sungai Karajai dilakukan saat musim kemarau dengan melepas air di bendungan. Nah, kali ini pengurasan intake IPA Sungai Karajai tersebut dilakukan dengan metode yang baru. Seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Beberapa waktu lalu, tim produksi dan pengolahan IPA Sungai Karajai PDAM Parepare melakukan pengurasan intake IPA Sungai Karajai. Pengurasan seperti ini rutin dilakukan minimal 1 bulan sekali. Namun jika tingkat sedimentasi tinggi, pengurasan bisa dilakukan lebih dari 1 kali. Hal ini bertujuan agar pompa dapat bekerja maksimal. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pengurasan dilakukan saat musim kemarau dengan cara melepas air di bendungan agar pasir di dasar sumur dapat diangkat secara manual. Sedangkan yang dilakukan saat ini merupakan metode baru dengan adanya pompa sedot yang tidak mengharuskan mematikan seluruh IPA dan pendistribusian tetap bisa berjalan dengan normal walaupun pengurasan dilakukan secara bersamaan. Di kemarin itu kita lakukan penyedotan pasir di dalam sumur setiap habis banjir. Kita lakukan itu untuk mengeluarkan pasirnya supaya tidak menghalangi pompa yang ada di dalam sumur, supaya produksinya tetap, misalnya pompanya 40 ya tetap 40. Itulah yang kemarin kita lakukan, itu metode baru karena kita pakai sistem sedot. Kalau metode lamanya itu kita harus lepas atau buka bendungan dan lepas air di sungai. Itu pun pompa distribusi mati 24 jam karena tidak adanya air, karena kita buang untuk melakukan pengambilan pasir. Metode baru ini itu tidak harus dimatikan pompa, jadi tetap jalan distribusi sambil kita melakukan penyedotan. Jadi itulah keunggulan metode baru yang kita lakukan kemarin dengan metode lama. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Apa Kabar Parepare untuk hari ini. Kami kembali mengimbau kepada pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Adrianti Sulaiman. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.